Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitri Anggraini, Fikri Alwafi, Mawaddatur Rahmah, Khairiyah Maulida, dan Nurul Misbahul Jannah yang akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia. Alat gerak aktif. Alat gerak aktif terdiri dari otot-otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi, hingga menggerakkan sesuatu. Alat gerak ini memiliki 3 jenis sifat. Ketiganya meliputi kontraktilitas atau memendek saat kontraksi, ekstensibilitas atau memanjang ketika relaksasi, dan yang terakhir adalah elastisitas. Kemampuan elastisitas inilah yang memungkinkan otot untuk kembali ke ukuran semula. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibagi menjadi 2 jenis. Keduanya adalah otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis merupakan jenis otot yang berperan dalam terjadinya gerak otot berlawanan. Salah satu contoh gerak otot berlawanan adalah gerakan menekuk lengan atau menekuk kaki. Karena itulah otot bisep dan trisep dapat digolongkan sebagai otot antagonis. Otot sinergis. Untuk jenis otot sinergis, otot jenis ini memiliki karakteristik gerakan satu arah. Saat terjadi gerakan sinergis, kedua otot akan berkontraksi dan melakukan relaksasi secara bersamaan. Contoh gerakan yang dipicu oleh otot ini adalah tangan menelungkup dan menengadah. Selain dibedakan berdasarkan cara kerjanya, otot juga dapat dibagi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, otot dapat dibedakan menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Alat gerak pasif. Alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena perannya yang relatif lebih pasif dalam terwujudnya sebuah gerakan. Agar dapat bergerak, tulang digerakkan oleh otot. Tulang juga menjadi tempat menempelnya otot, penyokong tubuh, tempat pembentukan sel darah, dan melindungi organ-organ vital. Tulang sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni berdasarkan bentuk, berdasarkan sel penyusun, dan berdasarkan rangka tubuh. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan juga tulang pendek. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Berdasarkan rangka tubuh, tulang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Tulang yang tergolong rangka aksial adalah tulang tengkorak yang terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Selain itu, tulang badan yang meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul juga dapat dimasukkan ke dalam jenis rangka aksial. Rangka apendikular. Jenis rangka apendikular ini diisi oleh tulang-tulang yang menjadi anggota gerak. Tulang-tulang yang masuk dalam jenis ini diantaranya adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Struktur tulang penyusun rangka manusia. Tulang adalah rangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak dan juga merupakan tempat melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan jalan pembuluh darah, tempat sumsum, tulang dan syaraf yang melindungi jaringan lunak. Tulang juga merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa barang-barang yang berat. Adapun struktur tulang yang menyusun rangka tubuh manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Adapun kerangka aksial terdiri dari tulang belakang atau vertebra, tulang tengkorak dan tulang rusuk. Yang pertama, tengkorak. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak di dalam tempurung kepala. Hubungan tulang yang dapat pada tempurung kepala bersifat sautur atau tidak dapat digerakkan. Dan yang kedua, tulang belakang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, atau berlari. Dan yang ketiga, hiloid. Hiloid merupakan tulang yang berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibulah dan berfungsi untuk tempat letakkan beberapa otot mulut dan lidah. Dan yang terakhir adalah tulang dada.
dan tulang rusuk yang berbentuk perisai melindungi bagi organ-organ penting yang terdapat di dada, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang rusuk juga berhubungan dengan tulang belakang. Dan yang kedua, kerangka apendikular. Secara umum, rangka apendikular menyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Tulang rangka apendikular bagian atas terdiri atas beberapa tulang sebagai berikut. Yang pertama, tulang selangka atau tulang leher yang berbentuk bagian depan bahu. Dan yang kedua, tulang belikat yang terdapat di atas sendi bahu dan merupakan bagian pembentuk bahu. Yang ketiga, tulang pangkalan lengan, pengumpil hasta yang menyusun alat gerak yaitu tangan. Yang keempat, tangan yang tersusun atas tulang-tulang pergelangan tangan, telapak tangan dan jari tangan. Yang kelima, kaki yang terdiri atas tulang kaki dan telapak kaki. Tulang kaki disusun oleh tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang struktur tulang penyusun rangka manusia. Selanjutnya, C. Proses perkembangan tulang. Pada awal perkembangan janin manusia, kerangka seluruhnya terbuat dari tulang rawan. Tulang rawan yang relatif lunak secara bertahap berubah menjadi tulang keras melalui osifikasi. Proses penulangan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Proses ini dibedakan menjadi dua, yaitu osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondral. A. Osifikasi intramembranosa. Osifikasi intramembranosa disebut juga penulangan langsung atau osifikasi primer. Proses ini terjadi pada tulang pipi, misalnya tulang tengkorak. Merupakan proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi jaringan tulang. Contohnya pada proses pembentukan tulang pipi. Jaringan mesenkim berdiferensiasi menjadi osteoblast. Lalu, osteoblast mensekresi matriks organik, membentuk osteoid dan terklasifikasi. Osteoid membentuk tulang spongiosa dan berkondensasi menjadi periosteum. Mesenkim merupakan bagian dari lapisan mesoderm yang kemudian berkembang menjadi jaringan ikat dan darah. Tulang tengkorak berasal langsung dari sel-sel mesenkim melalui proses osifikasi intramembranosa. Proses yang hanya terjadi pada tulang pipi tertentu diringkas dalam dua langkah dasar. Yang pertama, tulang spons mulai berkembang di tempat-tempat di dalam membran yang disebut pusat osifikasi. 2. Sumsum tulang merah terbentuk di dalam jaringan tulang spons, diikuti oleh pembentukan tulang padat di luarnya. B. Osifikasi endokondral. Proses pembentukan tulang yang terjadi di mana sel-sel mesenkim berdiferensiasi lebih dulu menjadi kartilago atau jaringan rawan, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misal, proses pembentukan tulang panjang, ruas tulang belakang, dan pelvis. Proses osifikasi ini bertanggung jawab pada pemanjangan tulang dan pembentukan sebagian besar tulang manusia. Pada proses ini, sel-sel tulang atau osteoblast aktif membelah dan muncul di bagian tengah dari tulang rawan yang disebut center osifikasi. Osteoblast selanjutnya berubah menjadi osteosit. Sel-sel tulang dewasa ini tertanam dengan kuat pada matriks tulang. Struktur organisasi otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu ada otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang terletak pada rangka manusia dan menggerakkan rangka. Otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus, memanjang, dan mengandung banyak inti sel. Kedua ada otot polos. Otot polos merupakan salah satu dari 3 jenis otot yang dimiliki manusia. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik. Ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah penyusun dinding
jantung dan berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan adanya sirkulasi darah di dalam tubuh manusia. Struktur organisasi otot ada banyak. Otot tendon yang pertama adalah struktur dalam tubuh yang lentur tapi kuat yang menghubungkan ke otot tulang. Yang kedua ada otot abdominal atau otot perut adalah bagian dari tubuh kita yang berada di sekitar tulang dada dan tulang rusuk. Ketiga ada myofibril. Myofibril adalah suatu struktur berbentuk silindris. Ada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen. Yang keempat ada sarkoplasma. Adalah sitoplasma pada otot yang terdiri dari myofibril dan terpendam dalam serat otot di dalam suatu matriks. Selanjutnya ada sarkolema, merupakan membran plasma dari serat otot yang membungkus sarkoplasma. Selanjutnya ada otot inti, merupakan serangkaian otot kompleks yang membentang mulai dari otot dada bawah, perut, pinggung, hingga otot pada bagian sekitar pinggul. Kemudian ada perimysium, adalah lapisan yang membungkus suatu fasikel. Lapisan yang memisahkan antara sel otot yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada serat otot, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan banyak secara kolektif sel-sel otot berinti panjang atau myofibril yang membentuk otot rangka. Mekanisme kerja otot polos dan otot rangka. Yang pertama, ada dasar kimiawi untuk kontraksi otot polos. Otot polos mengandung filamen aktin dan miosin yang mempunyai sifat kimiawi mirip dengan sifat kimiawi filamen aktin dan miosin pada otot rangka. Otot polos tidak mengandung kompleks troponin normal yang dibutuhkan pada pengaturan kontraksi otot rangka, sehingga mekanisme pengaturan kontraksinya berbeda. Penelitian kimiawi menunjukkan bahwa filamen aktin dan miosin yang berasal dari otot polos akan saling berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sama dengan interaksi kedua filamen tersebut dilakukan otot rangka. Selanjutnya, proses kontraksi diaktifkan oleh ion kalsium dan adenosine trifosfat atau ATP yang dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP untuk memberikan energi bagi kontraksi. Yang kedua, dasar fisika kontraksi otot polos. Otot polos tidak mempunyai susunan bergaris filamen aktin dan miosin yang sama seperti yang dijumpai di otot rangka. Namun, teknik mikrografi elektron memberikan kesan adanya susunan fisik, menunjukkan sejumlah besar filamen aktin yang terlekat pada sesuatu yang disebut badan padat atau dense bodies. Beberapa dari badan ini melekat pada membran sel, sedangkan yang lainnya tersebar di dalam sel. Beberapa membran badan padat dari sel-sel yang berdekatan terikat bersama-sama oleh jembatan protein antar sel. Melalui ikatan inilah kekuatan kontraksi dijalankan dari satu sel ke sel berikutnya. Di antara filamen-filamen aktin dalam serabut otot terdapat filamen miosin yang terletak bertebaran. Filamen miosin ini mempunyai diameter 2 kali lebih besar dari filamen aktin. Kebanyakan filamen miosin mempunyai sesuatu yang disebut jembatan silang side polar yang tersusun sehingga jembatan pada satu sisi berayun ke satu arah dan yang lainnya berayun ke arah sebaliknya. Hal ini menyebabkan miosin menarik filamen aktin ke satu arah pada satu sisi ketika secara bersamaan menarik filamen aktin yang lain ke arah sebaliknya pada sisi lain. Keuntungan dari susunan ini menyebabkan otot polos dapat berkontraksi hingga 80% dari panjangnya dibandingkan otot rangka yang kontraksinya terbatas, yaitu kurang dari 30% panjangnya. Lalu ada juga perbandingan antara kontraksi otot polos dan kontraksi otot rangka. Walaupun sebagian besar otot rangka dapat berkontraksi dan berelaksasi secara tepat, tetapi sebagian besar kontraksi otot polos merupakan kontraksi tonik yang dapat berlangsung lama dan kadang berlangsung hingga berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ada dugaan bahwa baik sifat fisik maupun kimiawi dari kontraksi otot polos dan kontraksi otot rangka berbeda. Kelainan pada otot dan tulang.
Selain kurang menjaga kesehatan, kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia sebenarnya juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya seperti beraktivitas terlalu berlebihan atau adanya infeksi dari mikroorganisme parasit tertentu. Gangguan pada sistem gerak manusia juga dapat dipengaruhi oleh gangguan secara fisik, fisiologi, gangguan persendian, dan lain sebagainya. Adapun contoh-contoh dari kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia yaitu keseleo atau terkilir akibat gerakan mendadak yang menyebabkan tertariknya ligamen. Yang kedua, ankilosis, yakni sendi yang tidak bisa digerakkan sebab sendi tulang seolah menyatu. Yang ketiga, artritis eksudatif, yakni sendi terasa sakit untuk digerakkan akibat peradangan getah sendi. Selanjutnya, artritis sika, yakni sendi terasa sakit akibat kurangnya minyak sendi. Selanjutnya, skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping kanan atau kiri. Selanjutnya, kifosis, kelainan tulang belakang yang menyebabkan seseorang tampak bungkuk. Selanjutnya, lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang mengakibatkan kepala seperti tertarik ke belakang. Selanjutnya, rakitis, yaitu penyakit yang menyebabkan tulang kurang keras akibat kurangnya vitamin D. Selanjutnya, osteoporosis, yaitu gangguan tulang yang menyebabkan tulang mudah rapuh, biasanya dialami oleh manula. Selanjutnya, kejang otot, gangguan otot akibat aktivitas berat terus-menerus sehingga otot sulit berkontraksi. Selanjutnya, tetanus, yaitu kejang otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya, hernia, yaitu robeknya otot dinding perut yang lemah sehingga usus merosot ke bawah. Selanjutnya, kaku leher atau stiff, akibat peradangan otot di sekitar leher. Yang terakhir adalah retak atau patah tulang, atau yang biasa disebut fraktura.